Selamat bertemu kembali sahabat cinta Alkitab. Kita belajar saat ini kepada kitab yang ke-35 yaitu kitab Sefanya. Pastikan sahabat cinta Alkitab belajar seluruh kitab sampai tuntas sampai kitab Wahyu. Kitab Sefanya. Sefanya 1 ayat 1 menyatakan Nabi Sefanya sebagai penulis kitab ini. Makna kata Sefanya berarti dibela oleh Allah. Tanggal penulisan. Kitab Sefanya diperkirakan dituliskan dalam kurun waktu antara tahun 735 sampai 725 sebelum Masehi. Tujuan penulisan. Pesan Sefanya mengenai penghukuman dan pengharapan setidaknya menyatakan 3 doktrin utama. 1. Kedaulatan Allah bagi segala bangsa. 2. Hukuman bagi orang jahat dan pembenaran bagi orang benar pada hari penghakiman. 3. Allah memberkati mereka yang bertobat dan percaya kepadanya. Ayat kunci, Sefanya 1:18. Baik emasnya, baik peraknya tiada dapat meluputkan mereka itu pada hari kehangatan murka Tuhan. Melainkan oleh api gairahnya akan dimakan habis akan seluruh tanah itu, karena diadakannya kelak kesudahan, bahkan kesudahan yang segera pada segala orang penduduk tanah ini. Sefanya 2 ayat yang ketiga. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Sefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia memperbaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, rangkuman. Sefanya menyatakan penghakiman Tuhan terhadap seluruh bumi, Yudea dan bangsa-bangsa sekitarnya, di Yerusalem dan seluruh bangsa. Kemudian diikuti oleh pernyataan berkat Allah bagi segala bangsa dan terutama bagi sisa umatnya yang setia di Yudea. Sefanya mempunyai keberanian untuk berbicara dengan gamblang karena ia tahu bahwa ia sedang menyatakan firman Tuhan. Kitabnya dimulai dengan firman Tuhan yang datang dan berakhir dengan firman Tuhan. Ia mengetahui bahwa dewa-dewa yang disembah maupun kekuatan tentara Asyur tidak dapat menyelamatkan mereka. Allah memang berbelas kasih dan mengasihaninya, tetapi ketika semua himbauannya diabaikan, maka penghakiman akan datang. Hari penghakiman Allah seringkali dinyatakan melalui firman. Para nabi menjulukinya hari Tuhan. Mereka mengutip berbagai peristiwa seperti kejatuhan Yerusalem sebagai perwujudan hari Tuhan, dan semuanya merujuk kepada hari Tuhan yang agung. Bayangan, berkat terakhir bagi Zion yang dinyatakan dalam ayat 14-20 masih belum tergenapi sampai dengan hari ini. Karena itu kita dapat menganggap nubuat tersebut bersifat mesianik yang menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali untuk penggenapannya. Allah telah diperdamaikan melalui Kristus yang datang untuk mati bagi dosa umatnya. Tertulis dalam Sefanya 3:15, Yohanes 3:16, akan tetapi bangsa Israel masih belum juga mengenali juru selamat yang sejati. Karena itu hal itu masih akan tergenapi di masa mendatang. Janji mengenai kedamaian dan keamanan bagi Israel akan digenapi ketika Kristus datang kembali untuk menghakimi dunia dan menebusnya. Sama seperti ketika ia naik ke surga, setelah kebangkitannya, ia juga akan kembali dan menetapkan Yerusalem yang baru di dunia. Wahyu 21. Pada waktu itu semua janji Allah kepada Israel akan digenapi. Praktek. Jika ada perubahan nama dan peristiwa, maka nabi dan dari abad ke-7 sebelum Masehi tetap dapat berdiri di mimbar gereja hari ini dan menyampaikan pesan yang sama mengenai penghakiman orang jahat dan pengharapan bagi mereka yang setia. Sefanya mengingatkan kita bahwa Allah tersinggung oleh dosa moral maupun rohani umatnya. Umat Allah tidak akan dapat menghindari hukuman ketika mereka secara sengaja berdosa. Hukuman mungkin menyakitkan, tetapi tujuannya demi menyelamatkan, bukan untuk menyakiti. Adanya hukuman bagi kejahatan memberi kita kelegaan ketika kejahatan sering terlihat menang dan tidak bisa dihentikan. Kita mempunyai kebebasan untuk tidak menaati Allah, tetapi kita tidak bebas menghindar akibat pelanggaran kita. Mereka yang setia kepada Allah mungkin sangat sedikit jumlahnya, tetapi ia tidak pernah melupakan mereka. Demikian sahabat cinta Alkitab, kitab yang ke-35 Sefanya. Pastikan sahabat cinta Alkitab mengikuti terus, dan kita nanti akan membahas kitab yang ke-36, kitab Hagai. Shalom sahabat cinta Alkitab.